Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco dengan NPM C1 C022002. Saya berasal dari kelas 4B S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran membahas materi tentang kebijakan akuntansi, kemudian perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan atau error. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Madani Hatta, SE, MSI, AKSE. Nah, kebijakan akuntansi suatu perusahaan biasa kita temui di catatan atas laporan keuangannya. Catatan atas laporan keuangan itu berisi informasi penjelasan. Untuk yang pertama itu mungkin kita sering lihat itu ada informasi umum perusahaan. Kemudian yang kedua itu baru adanya kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu baru penjelasan akun-akun dari keempat laporan keuangan sebelumnya. Kemudian kebijakan akuntansi ini merupakan turunan dari standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan itu merupakan turunan juga atau mengacu pada SAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Tidak seluruh standar akuntansi keuangan itu merupakan kebijakan akuntansi. Karena kebijakan akuntansi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dari entitas yang kita jalankan. Nah, kebijakan akuntansi ini bisa diubah ketika ada beberapa situasi. Mungkin untuk yang pertama itu biasa kita kenal dengan mandatori, artinya adanya perubahan dari PSAK. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi kan, PSAK itu turunan menurut PSAK, standar akuntansi itu mengacu pada PSAK, dan kebijakan akuntansi itu mengacu pada standar akuntansi. Apabila PSAK berubah, tentu standar akuntansi berubah. Apabila standar akuntansi berubah, tentu kebijakan akuntansi yang kita gunakan juga harus kita rubah. Apabila kita tidak rubah atau tidak revisi, tentu kebijakan yang kita gunakan tersebut salah. Kemudian situasi yang kedua itu karena sukarela. Ini perubahan bisa saja dilakukan tetapi dengan suatu syarat, yang dimana perubahan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela ini ditetapkan secara retrospektif, yang dimana penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Artinya ketika perusahaan secara sukarela mengubah kebijakan akuntansinya, maka perusahaan juga harus merevisi laporan keuangan di periode sebelumnya. Artinya telah diestimasi bahwa perubahan tersebut telah dijalankan sebelum periode penetapan perubahan tersebut. Hal inilah yang menjadikan alasan bahwa perusahaan tersebut harus komit, harus tetap berteguh pendirian, yang dimana kebijakan akuntansi tidak segampang itu untuk dirubah. Kemudian ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas harus menyesuaikan. Yang pertama itu saldo awal setiap komponen entitas yang terpengaruh untuk periode sejian paling awal. Artinya di sini, kenapa saldo awal setiap komponen entitas yang harus dirubah? Perlu diingat apabila contohnya perusahaan mengubah
nilai persediaan. Misalkan perhitungannya secara average diubah secara FIFO, kalau contoh di buku Dwi Martani, akan menghasilkan nilai persediaan yang berbeda. Nilai persediaan akhir yang berbeda tentu di laporan keuangan akan menghasilkan yang namanya laba suatu perusahaan juga yang akan berbeda. Bisa saja laba yang dilaporkan dari suatu perusahaan itu akan naik, ataupun laba suatu perusahaan tersebut akan turun. Tetapi biasanya apabila perusahaan sukarela mengubahnya, tentu labanya akan naik, karena syaratnya tadi itu bahwa laporan keuangannya harus memberikan informasi yang lebih andal. Kemudian apabila laba mengalami perubahan, tentu laba yang ditransfer ke modal atau net income ini juga akan mengalami perubahan. Nah, laba kan tentu akan kita tutup di periode sebelumnya. Maka yang bisa kita rubah yaitu saldo awal entitas. Kemudian yang kedua itu perusahaan harus juga jumlah komparatif lainnya yang diungkapkan untuk setiap periode sajian, seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menganut prinsip yang pertama tadi, yaitu retrospektif. Kemudian masuk yang kedua materinya itu yaitu estimasi atau perkiraan. Kita mungkin tidak asing lagi mengenal yang namanya estimasi. Mungkin juga kita sering mengatakan atau menyebutkan kata estimasi. Estimasi kita dapat artikan secara sederhana itu yaitu perkiraan. Bagaimana kita memperkirakan sesuatu yang akan mungkin mendekati kesesuaian dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Beberapa contoh estimasi yaitu dalam akuntansi yaitu piutang tak tertagih, kemudian masa manfaat, ada liabilitas garansi, persediaan rusak. Nah, untuk piutang tak tertagih ini biasanya apabila perusahaan menggunakan metode cadangan piutang, biasanya perusahaan itu akan mencatat cadangan piutang tak tertagih. Cadangan piutang tak tertagih ini merupakan estimasi perusahaan. Artinya perusahaan ini akan menduga bahwa utang yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain mungkin saja ada yang tidak bakal bayar, atau dalam perbankan itu mungkin macet kredit. Artinya perusahaan telah siapkan dana untuk apabila misalkan ini gagal bayar, maka ada dana yang bisa menutupinya. Itu yang dimaksud dengan piutang tak tertagih. Kemudian ada masa manfaat. Masa manfaat ini misalkan suatu aset ini biasanya untuk aset tetap. Untuk aset tetap biasanya kita estimasikan masa manfaatnya beberapa tahun. Itu tuh merupakan bagian dari estimasi. Kemudian ada liabilitas garansi. Liabilitas garansi ini merupakan utang garansi. Misalkan adanya garansi ketika kita membeli motor. Nah, itu tuh dari perusahaannya tersendiri telah mengestimasi biaya-biaya yang diperkirakan akan digunakan oleh customer yang telah membeli motor dari perusahaan kita. Kemudian ada persediaan rusak. Persediaan rusak ini juga diestimasi, misalkan suatu perusahaan akan memproduksi beberapa barang dalam jumlah yang cukup besar, maka perusahaan juga harus mengestimasi mungkin dari seluruh barang yang dihasilkan oleh bagian produksi ada yang mengalami kerusakan. Itu merupakan contoh-contoh dari estimasi. Kemudian ada contoh perubahan kebijakan akuntansi. Nah, contoh perubahan kebijakan akuntansi ini, untuk yang pertama itu perubahan metode persediaan dari average ke FIFO. Kemudian ada perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasi. Ini merupakan kebijakan contoh dari perubahan kebijakan. Kita lanjut ke materi estimasi tadi. Perubahan estimasi ini mengakibatkan adanya perubahan aset. Nah,
atau akun yang terkait dengan apa yang kita estimasikan atau apa yang kita rubah dari estimasi kita ini. Perubahan ini diterapkan secara prospektif. Nah, ini merupakan lawan dari perubahan kebijakan. Kalau perubahan kebijakan tadi retrospektif, sedangkan ini prospektif, yaitu di mana perubahan akan dilakukan pada tahun perubahan dan setelahnya. Sedangkan yang tadi kan sebelumnya, dan ini lawannya setelah adanya perubahan atau periode setelah kita menetapkan perubahan estimasi ini. Misal nih, kita mengubah estimasi untuk kita mengubah suatu estimasi, contohnya estimasi jutaan tak lagi. Nah, kita rubah untuk lebih sederhana, misalkan kita rubah untuk estimasi masa manfaat. Nah, misalkan masa manfaat suatu barang awalnya kita estimasi selama 5 tahun. Selama 3 tahun berjalan, ternyata setelah adanya perawatan aset tersebut kita estimasikan lagi, ternyata masa manfaatnya itu lebih, yaitu sekitar 7 tahun. Maka ada penambahan selama 2 tahun. Itu untuk perhitungannya kita hanya berfokus pada periode ini dan periode setelahnya. Untuk pengali ataupun perhitungan penyusutannya nanti. Untuk periode sebelumnya kita abaikan saja. Yang perlu kita garis bawahi bahwa masa manfaat dari suatu aset tersebut mengalami yang namanya atau ada kenaikan masa manfaatnya selama 2 tahun. Kemudian ada kesalahan atau error. Kesalahan ini merupakan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan. Jika mengandung salah saji material maupun non material, itu merupakan kesalahan. Kesalahan di sini, jika pelaku kesalahan menyadari kesalahannya, maka perlu yang namanya koreksi. Nah, kesalahan ini bisa saja kesalahan di penilaian dan kesalahan pencatatan. Untuk kesalahan pencatatan, biasa dalam akuntansi kita kenal dengan yang namanya jurnal koreksi. Jurnal koreksi itu bukan merupakan jurnal yang benar, tetapi jurnal koreksi merupakan jurnal yang dibuat untuk membenarkan kesalahan yang dibenarkan untuk menghilangkan dampak kesalahan pencatatan. Artinya kita membuat jurnal koreksi itu kita harus tahu dulu jurnal yang benarnya apa dan kesalahannya di mana, baru kita bisa membuat jurnal koreksi. Kunci membuat jurnal koreksi itu, untuk yang pertama, apabila ada akun yang terlibat tetapi tidak dilibatkan, maka munculkan akun tersebut di posisi yang benar dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian apabila ada akun yang seharusnya tidak terlibat tetapi dilibatkan, maka nolkan hak akun tersebut dengan mencatat di arah atau mencatat di tempat yang berlawanan dengan kesalahan yang dilakukan. Dan jika ada akun yang terlibat tetapi posisinya salah, maka koreksinya yaitu kita menambahkan jumlah saldo yang salah dengan jumlah saldo yang benar, dicatat di posisi yang benar. Kemudian posisinya sudah benar nih, tetapi nilainya salah, maka koreksinya yaitu kita harus menghitung selisih dari yang salah dengan yang benar sampai menunjukkan nilai yang sebenarnya. Itu merupakan kunci dari jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini mempermudah perusahaan atau mempermudah kita dalam merevisi kesalahan yang kita lakukan. Tetapi jurnal koreksi ini bukan jurnal yang benar. Kemudian tadi saya ada singgung tentang kesalahan penilaian. Nah, kesalahan penilaian ini akan berakibat mungkin lebih fatal. Misalkan suatu perusahaan menilai persediaannya, misalkan persediaan dinilai lebih kecil, maka aset yang dilaporkan oleh perusahaan tentu akan lebih kecil.
dan dampaknya terhadap laba suatu perusahaan. Itu merupakan kesalahan penilaian dan kesalahan pencatatan. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang perubahan kebijakan akuntansi, kemudian estimasi yang dirubah dalam akuntansi, ada perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan atau error. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup, lebih dan kurang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.